Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Alia dari Prodi PPKN kelas B dengan NIM 220601501008. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi di setiap pertemuan mata kuliah pengantar administrasi dan manajemen. Nah, pada pertemuan pertama, terdapat konsep dasar ilmu administrasi. Administrasi secara etimologi. Secara etimologi, kata administrasi berasal dari bahasa Latin, yaitu ad yang memiliki arti intensif dan ministrare yang memiliki arti melayani, membantu dan memenuhi. Secara terminologi, arti administrasi adalah proses pengolahan sekelompok orang di dalam organisasi dalam rangka mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Sedangkan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan yang merupakan ringkasan transaksi keuangan yang terdiri dalam satu periode. Jadi, administrasi adalah suatu bahan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang bertindak dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Nah, adapun administrasi secara sempit yaitu sebagai bentuk aktivitas yang meliputi mencatat, surat menyurat, pembukaan sederhana, ketik-mengetik, dan kegiatan lain yang sifatnya teknis ketatausahaan. Administrasi dalam artian luas diartikan sebagai kerjasama. Istilah administrasi berhubungan dengan kegiatan kerjasama yang dilakukan manusia atau sekelompok orang sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Nah, adapun unsur-unsur administrasi yaitu organisasi, merupakan kumpulan orang dengan visi, misi, dan tujuan yang sama. Adanya kesamaan ini membuat orang di dalam organisasi tersebut bekerja sesuai tugas dan wewenangnya, serta bekerja sama satu sama lain agar tujuan tercapai. Nah, selanjutnya manajemen. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, setiap orang dalam organisasi harus diawasi. Hal ini menjadi salah satu fungsi utama dari manajemen, yaitu fungsi pengawasan. Nah, unsur-unsur selanjutnya yaitu komunikasi. Komunikasi sangat diperlukan di bidang apapun, termasuk administrasi. Adanya komunikasi akan mempermudah orang untuk saling bekerja sama, melaksanakan tugas, dan mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, kepegawaian. Sering juga disebut sumber daya manusia. Kepegawaian mencakup pencarian, penempatan, serta penggunaan tenaga manusia dalam sebuah kegiatan administrasi. Kepegawaian juga mencakup pelatihan serta analisis dan klasifikasi jabatan. Nah, selanjutnya keuangan. Sering disebut administrasi keuangan. Bidang ini berfokus pada tugas penggarangan belanja, pembukuan, pemeriksaan atau auditing, serta pekerjaan di ranah keuangan lainnya. Selanjutnya, perbekalan adalah pelengkapan persediaan logistik serta urusan rumah tangga. Bidang ini sering juga disebut administrasi perlengkapan. Fokus tugasnya ialah membeli persediaan, klasifikasi, serta standarisasi alat dan pengendalian harta benda. Unsur lainnya yaitu ketatausahaan, merupakan kegiatan perencanaan, penggandaan, pengiriman, serta penyimpanan berbagai informasi yang diperlukan dalam kerjasama. Ketatausahaan bisa menyangkut administrasi perkantoran, manajemen perkantoran, tata persuratan, arsip, sekretaris, dan lainnya. Nah, selanjutnya unsur terakhir yaitu hubungan masyarakat. Perusahaan atau organisasi butuh interaksi baik dengan publik serta pelanggan agar dapat dukungan baik atau agar dapat mendapatkan dukungan baik. Hubungan masyarakat juga sering dikenal dengan public relation dan advertising atau iklan untuk promosi. Selanjutnya pada pertemuan 2 yaitu konsep dasar manajemen. Adapun pengertian manajemen. Secara etimologi,
Pengertian manajemen merupakan seni untuk melaksanakan dan mengatur. Manajemen ini juga dilihat sebagai ilmu yang mengajarkan proses mendapatkan tujuan dalam organisasi sebagai usaha bersama dengan beberapa orang dalam organisasi tersebut. Sedangkan secara terminologi, manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Selanjutnya, pengertian manajemen secara sempit dan luas. Secara umum, pengertian manajemen merupakan suatu seni dalam ilmu dan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, dan perorganisasiannya, pergerakan, serta pengendalian atau pengawasan. Dalam arti sempit, administrasi sering diartikan dengan kegiatan ketatausahaan. Tata usaha pada hakikatnya merupakan pekerjaan pengendalian informal. Adapun unsur-unsur manajemen, yaitu meliputi 6 aspek atau yang lebih dikenal dengan 6M, yaitu pertama, man atau manusia. Manusia adalah unsur yang krusial, terutama dalam memajukan perusahaan. Setiap perusahaan pasti memerlukan sumber daya manusia yang unggul agar target tercapai. Manajemen dalam bidang manusia mencakup semua hal yang bisa mendatangkan kemajuan usaha. Berdasarkan Encyclopedia Britannica, manusia dibutuhkan untuk melakukan pengoperasian sehingga memiliki peran yang penting. Setiap orang juga punya sifat dan karakter yang beragam, sehingga manajemen ini menjadi diperlukan untuk mendapatkan hasil optimal. Dengan manajemen, manusia membuat SDM yang ada dapat menyalurkan idenya dengan baik sehingga perusahaan menjadi lebih maju. Selanjutnya itu money atau uang. Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi dasar dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Selanjutnya itu material atau bahan. Bahan ini merupakan unsur yang mendukung kegiatan. Pemilihan bahan atau material ini juga perlu dipikirkan dengan baik agar tidak ada material yang tersisa atau tidak diperlukan. Selain itu, manajemen material diperlukan agar bisa memilih bahan yang tepat dan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Pilihlah bahan dari supplier atau pemasok yang sudah memiliki reputasi yang baik agar nantinya bahan tersebut dapat menghasilkan produk yang baik pula. Selanjutnya itu machines atau mesin. Mesin adalah alat yang digunakan untuk membuat hasil produksi. Mesin ini biasanya dalam bentuk peralatan atau sistem teknologi yang mendukung agar menghasilkan barang. Manajemen mesin diperlukan untuk memilih alat yang efektif untuk produksi, dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama sampai dengan harga ekonomis. Jangan lupa bahwa setiap mesin memerlukan perawatan agar dapat bertahan lama. Oleh sebab itu, kelola juga bagian standar opsional dari mesin agar SDM yang menggunakannya dapat mengoperasikan dengan baik dan tidak asal-asalan. Manajemen mesin dalam hal jangka waktu perawatan juga harus rutin dilakukan. Selanjutnya itu metode. Metode adalah hal yang penting dan juga krusial untuk menjadi landasan dari berdirinya suatu usaha. Adanya metode ini berguna untuk memastikan kegiatan dari manusia sesuai dengan prosedur yang standar dalam bekerja. Buatlah metode yang bersifat menyeluruh, efektif, dan mudah dipahami agar pekerja yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Agar pekerjaan yang nantinya dijalankan menjadi lebih mudah. Nah, contoh adalah membuat peraturan tentang jam istirahat karyawan yang bermanfaat untuk merefresh pikiran sehingga dapat bekerja lebih baik setelahnya. Selanjutnya itu market atau pasar. Untuk unsur yang terakhir adalah pasar yang meliputi strategi, pengendalian, perencanaan yang berkaitan dengan pemasaran atau promosi.
Adanya kegiatan pemasaran yang baik akan membantu dan meningkatkan jumlah penjualan barang atau jasa. Oleh sebab itu, penting menyusun pemasaran apa yang efektif agar konsumen bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau konsumen secara luas tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar. Selanjutnya itu manfaat unsur manajemen. Adapun unsur dalam manajemen di atas dapat sebelumnya yang setelah saya jelaskan itu dapat berguna dalam banyak hal, diantaranya pertama, manajemen ini sangat diperlukan untuk mencapai tujuan baik untuk pribadi maupun organisasi. Kedua, berguna untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Ketiga, setiap unsurnya harus dipenuhi dengan baik karena memiliki hubungan yang erat. Jika salah satunya tidak dijalankan, maka dapat mempengaruhi unsur lainnya sehingga tujuan bisa tidak tercapai. Selanjutnya pada pertemuan ketiga, membahas materi tentang sejarah, pemikiran, ilmu administrasi, dan manajemen. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai seni menurut Siagian 1977 dapat dibagi menjadi 3 fase utama, yaitu fase prasejarah yang berakhir pada tahun 1 Masehi. Selanjutnya fase sejarah yang berakhir pada tahun 1886. Yang ketiga fase modern yang dimulai pada tahun 1886 dan yang masih berlangsung hingga sekarang ini. Fase prasejarah banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip administrasi telah dilaksanakan pada fase sejarah ini, meskipun mungkin masyarakat purba pada masa itu tidak secara sadar melaksanakannya. Selanjutnya perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu. Perkembangan administrasi dan manajemen sebagai ilmu sejak lahirnya sampai sekarang dapat ditinjau dari 4 tahap perkembangan menurut Siagian 1977. Yang pertama itu tahap survival, yaitu 1886 sampai 1970. Dalam waktu yang cukup lama ini, para ahli yang melakukan spesialisasi dalam bidang administrasi dan manajemen memperjuangkan diterimanya administrasi dan manajemen sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri yang serataf dengan ilmu pengetahuan lainnya. Kedua, tahap konsolidasi dan penyempurnaan pada tahun 1930 sampai 1945. Tahap ini dikatakan tahap konsolidasi dan penyempurnaan karena pada waktu ini prinsip-prinsip, dalil-dalil serta rumus dari ilmu administrasi dan manajemen lebih disempurnakan sehingga kebenarannya tidak dapat lagi dibantah. Selanjutnya tahap human relation pada tahun 1945 sampai 1959. Nah, pada tahun ini perhatian para ahli di bidang administrasi dan manajemen mulai beralih pada faktor manusia serta hubungan-hubungan formal dan informal yang mungkin perlu diciptakan, dibina, serta dikembangkan oleh dan antara manusia pada semua tingkatan organisasi demi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang intim dan harmonis. Tahap terakhir yaitu tahap behavioralisme yang terjadi pada tahun 1959 hingga sekarang. Pada tahap ini yang disoroti bukan lagi hanya manusia sendiri sebagai makhluk hidup yang mempunyai martabat, kepribadian, tujuan, cita-cita, serta keinginan yang khas, akan tetapi sudah meningkat kepada penyelidikan tentang tindak tanduk manusia dalam kehidupan berorganisasi dan alasan-alasan mengapa manusia itu melakukan tindakan-tindakan demikian. Tindakan-tindakan manusia yang merugikan organisasi diteliti dan diusahakan bagaimana cara agar tindakan dapat diubah sehingga merupakan tindakan yang menguntungkan organisasi. Tindakan-tindakan yang sudah ada yang telah menguntungkan organisasi perlu ditingkatkan guna mencapai tujuan yang lebih efektif, ekonomis, dan efisien. Selanjutnya administrasi dan manajemen sebagai seni dan ilmu. Sebagaimana ditemukan pada uraian di muka bahwa gerakan manajemen ilmiah yang dipelopori F.W. Taylor pada tahun 1886 menandai berakhirnya status administrasi dan manajemen sebagai seni semata-mata dan mulai berdui status
yaitu di samping sebagai seni juga sebagai ilmu. Istilah seni atau arti ini berasal dari bahasa Latin yang berarti skill atau keahlian, kemahiran yang timbul dari dalam untuk mewujudkan sesuatu. Dengan demikian, administrasi dan manajemen yang dianggap seni adalah keahlian dan kemampuan kerja untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Atau dengan kata lain, administrasi dan manajemen ditinjau dari segi praktisnya. Selanjutnya itu perbedaan antara administrasi ilmiah dan yang non-ilmiah. Dalam pembahasan sebelum terlihat bahwa administrasi dapat dianalisis dari dua segi, yaitu segi pertama ialah administrasi sebagai suatu seni, yang sebagai suatu fenomena sosial selain ada sejak timbulnya peradaban manusia, sebagai suatu fenomena sosial administrasi yang telah berkembang sejak zaman purba hingga timbulnya gerakan manajemen ilmiah, tidak didasarkan kepada keilmuan atau non-ilmiah. Segi kedua yaitu administrasi yang telah bersifat keilmuan yang lahir pada tahun 1886 dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Selanjutnya, kedudukan ilmu administrasi dalam dunia ilmu pengetahuan. Persoalan di dalam ilmu administrasi sebenarnya terletak atau berpokok pada manusia, yaitu manusia dalam berkelompok melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, ilmu administrasi termasuk salah satu di antara berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan manusia. Selanjutnya, hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak lepas ikatannya dari ilmu-ilmu lainnya, terutama dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi ialah pertama, ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang memperoleh norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat. Kelangsungan hidup yang teratur serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku. Kedua, ilmu ekonomi. Sebagai suatu ilmu mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas. Administrasi bekerja atau prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sehingga sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda, hanya ditinjau dari segi objeknya saja. Selanjutnya, ilmu politik, yaitu suatu ilmu yang mempelajari peraturan kekuatan dan kekuatan dalam masyarakat dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya, administrasi adalah policy execution atau polisi yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasaan yang dirumuskan sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Leonard DeWitt berkata bahwa apabila politik berakhir, administrasi pun mulai. Dengan demikian, administrasi harus meletakkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang lain. Baiklah, pada pertemuan keempat yaitu dengan materi kedudukan ilmu administrasi. Nah, kedudukan ilmu administrasi ini dalam dunia ilmu pengetahuan. Persoalan di dalam ilmu administrasi sebenarnya terletak atau berpokok pada manusia, yaitu manusia dalam berkelompok melakukan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi ilmu administrasi termasuk salah satu di antara berbagai ilmu pengetahuan lainnya yang memberikan perhatian terhadap persoalan manusia. Semua ilmu pengetahuan pada dasarnya langsung atau tidak senantiasa ada hubungannya dengan manusia, yaitu bagaimana membantu manusia mencapai kehidupan yang lebih baik. Hanya perbedaan tiap-tiap ilmu itu terletak pada bagaimana masing-masing ilmu pengetahuan itu memandang masalah manusia yang banyak ragamnya itu. Antara ilmu pengetahuan dan manusia terdapat hubungan-hubungan korelatif, di mana semua ilmu pengetahuan itu diarahkan kepada diri manusia. Pada mula timbulnya ilmu pengetahuan, kesemuanya disebut filsafat.
Dinamika masyarakat menurut perkembangan lebih jauh dari filsafat itu, sehingga timbul 3 cabang, yaitu ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu kimia, matematika, fisika, dan lain-lainnya. Selanjutnya ilmu-ilmu sosial seperti ilmu hukum, ekonomi, politik, dan lainnya. Selanjutnya itu humaniora seperti seni musik, seni tari, seni rupa, sastra, dan lain-lain. Ilmu sosial ada ilmu yang mempelajari kegiatan-kegiatan yang terjadi sebagai akibat manusia hidup berkelompok. Gejala-gejala yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas kelompok lazim disebut gejala-gejala sosial, dan ilmu yang mempelajarinya adalah ilmu-ilmu sosial. Nah, karena ilmu administrasi berkenaan dengan manusia dalam hidup berkelompok, maka ilmu administrasi juga tergolong sebagai ilmu sosial dan malahan dapat dikatakan merupakan salah satu cabang terbaru dari ilmu-ilmu sosial. Secara khusus dapat pula dikatakan bahwa ilmu administrasi termasuk kelompok applied sciences dari ilmu-ilmu sosial karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus, dan dalil-dalilnya diterapkan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Nah, selanjutnya pada pertemuan kelima, yaitu pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Sejarah asal-usul istilah administrasi dan manajemen. Menurut Atmos Sudiorjo, pada tahun 1986, administrasi lebih populer dibandingkan dengan manajemen di kalangan bangsa-bangsa Eropa Barat kontinental, terutama di Nederland, Jerman, Prancis, dan Italia. Negara-negara ini pernah mendapat pengaruh kuat kekuasaan kerajaan Romawi selama 1000 tahun lebih. Kerajaan Romawi lah yang memperkenalkan penggunaan istilah administrasi ini pada bangsa-bangsa yang ada di bawah kekuasaannya, dan sekaligus dengan penerapannya dalam kegiatan pemerintahan dan dalam kegiatan sosial maupun dalam kegiatan perusahaan-perusahaan. Di zaman Romawi, seorang administrator, pengelola, pengurus, pemimpin adalah seorang yang telah mendapat kepercayaan pengurus suatu kesatuan organisasi, harta benda berikut personilnya. Administrasi di Italia dikenal dengan istilah administration. Di Prancis dikenal dengan administration, sedangkan di Belanda dikenal dengan administratie. Istilah-istilah ini sesungguhnya merupakan hasil perkembangan dari istilah administratio, bahasa Latin. Di zaman Romawi, istilah administratio mencakup administrare atau tata usaha dan administraro atau leadership management. Selanjutnya itu pandangan ahli tentang administrasi dan manajemen. Nah, bagaimana pandangan para ahli administrasi tentang administrasi dan manajemen? Apakah administrasi sama dengan manajemen, atau manajemen merupakan bagian dari administrasi atau sebaliknya? Nah, pandangannya melihat administrasi sama dengan manajemen didukung oleh ahli, misalnya William H. Neumann dan M.E. Dimock. Neumann 1963 sama sekali tidak membedakan antara administrasi dan manajemen, bahkan mempersamakan keduanya. Hal ini terlihat pada buku yang ditulisnya yaitu berjudul Administrative Action. Namun, isi buku tersebut ialah The Techniques of Organization and Management. Demikian pula Dimock dan Koenig 1960 tidak membedakan antara administrasi dan manajemen. Hal ini ditunjukkan dengan definisi administrasi yang dikemukakannya, yaitu administration or management is a planned approach to the solving of all kind of problems in almost every individual or group activity, both public or private. Administrasi atau manajemen
adalah suatu pendekatan yang terencana terhadap pemecahan semua macam masalah yang kebanyakan terdapat pada setiap individu atau kelompok, baik negara maupun swasta. Selanjutnya itu pendapat Albert Lepowski pada tahun 1960 mempunyai pandangan yang sama di atas dengan mengatakan administrasi used in the broad sense to include organization and management. Management is the fourth with leads and dirties and organization in the accomplishment of a predetermined object. Yaitu administrasi digunakan dalam arti luas meliputi organisasi dan manajemen. Manajemen adalah kemampuan memimpin, memberi petunjuk, dan membimbing suatu organisasi dalam mencapai suatu tujuan yang ditentukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya menurut S.P. Siagian 1977 dalam bukunya yang berjudul Filsafat Administrasi mengemukakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena manajemen merupakan alat pelaksana utama dari administrasi. Selanjutnya, beliau menegaskan bahwa antara administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan, hanya kegiatan-kegiatannya yang dapat dibedakan. Dilihat dari segi fungsional, administrasi mempunyai dua fungsi utama, yakni pertama, menentukan tujuan menyeluruh yang hendak dicapai atau organization goal. Kedua, menentukan kebijakan umum yang mengikat seluruh organisasi atau general and overall policies. Sedangkan manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Nah, selanjutnya kesamaan konsep administrasi dan manajemen. Ditinjau dari berbagai sudut pandang, maka terdapat beberapa kesamaan konsep antara administrasi dan manajemen. Hal-hal inilah yang memungkinkan beberapa ahli memandang sama antara administrasi dan manajemen. Hal-hal yang dimaksud menurut Silalahi pada tahun 1989 adalah pertama, kesamaan sifat, baik administrasi maupun manajemen memiliki sifat-sifat yang sama. Antara lain, pertama bersifat seni dan ilmu. Kedua, dinamik, artinya keduanya berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, kebudayaan, teknologi. Ketiga, integratif, artinya keduanya memiliki kemampuan mengintegrasikan diri dari kecenderungan munculnya disintegrasi dan spesialisasi dari berbagai disiplin keilmuan. Nah, selanjutnya keempat, bersifat normatif. Artinya kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada nilai-nilai etika, prosedur, tata urutan. Selanjutnya kelima, bersifat teleologi. Artinya kedudukan memberikan kemampuan memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari kegiatan kerjasama sehingga apa yang direncanakan cenderung akan tercapai. Nah, selanjutnya itu kesamaan prinsip. Prinsip yang dimaksud di sini ialah efisiensi dan efektivitas usaha kegiatan kerjasama dalam mencapai tujuan. Selanjutnya kesamaan ciri atau karakteristik. Dalam hal ini antara lain adanya sekelompok orang kerjasama atas dasar pembagian kerja berlangsung dalam organisasi dan adanya tujuan. Selanjutnya itu kesamaan sarana atau tools. Baik administrasi maupun manajemen keduanya menggunakan sarana seperti orang, metode, uang, peralatan, mesin, serta organisasi sebagai wadah berlangsungnya kegiatan. Selanjutnya itu kesamaan fungsi administrasi dan manajemen dalam mencapai tujuan bersama dalam proses kegiatan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi seperti perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, dan pengawasan.
Pada pertemuan ke-6, membahas tentang hubungan ilmu administrasi dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu administrasi tidak terlepas ikatannya dari ilmu-ilmu lain, terutama dengan ilmu-ilmu sosial. Ilmu-ilmu yang mempunyai hubungan erat dengan ilmu administrasi yaitu: pertama, ilmu hukum, yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat, kelangsungan hidup yang teratur, serta perkembangan yang dinamis dari administrasi hanya dapat dijamin apabila ia taat kepada hukum yang berlaku. Selanjutnya itu ilmu ekonomi, sebagai suatu ilmu yang mempelajari kebutuhan manusia yang selalu tidak terbatas dengan alat-alat pemuas kebutuhan yang selalu terbatas. Administrasi bekerja atas prinsip yang sama karena tujuan organisasi pada hakikatnya tidak terbatas, sedangkan sumber-sumber yang tersedia atau mungkin tersedia selalu terbatas. Ditinjau dari segi tujuan dan alat ini, antara ilmu ekonomi dan ilmu administrasi berbeda hanya ditinjau dari segi objeknya saja. Selanjutnya yaitu ilmu politik, yaitu suatu cabang ilmu yang mempelajari peraturan kekuasaan dan kekuasaan dalam masyarakat, kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat. Pada dasarnya administrasi adalah policy execution. Polisi yang dimaksud di sini adalah kebijaksanaan dari pihak penguasa yang dirumuskannya sesuai dengan kondisi politik yang dihadapi. Witt 1955 berkata bahwa apabila politik berakhir, administrasi pun mulai. Sekian 2008. Dengan demikian, administrasi harus melekatkan dirinya kepada politik karena yang satu merupakan kontinuasi dari yang lain. Selanjutnya itu sejarah, yang menyelidiki keseluruhan dari tindakan-tindakan manusia di masa-masa lalu. Para sarjana administrasi hanya akan berhasil melaksanakan tugasnya apabila mengetahui sejarah secara mendalam. Manfaatnya ialah untuk dapat menarik pelajaran dan pengalaman masyarakat, bangsa, dan pemerintahan yang lalu agar segi-segi negatifnya tidak terulang kembali. Selanjutnya itu pada sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tata bermasyarakat yang sangat erat hubungannya dengan administrasi, karena administrasi berdharma bakti kepada masyarakat, baik masyarakat kecil dalam lingkungan suatu organisasi maupun masyarakat sebagai keseluruhan. Nah, selanjutnya itu dalam ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tindak tanduk individu di dalam masyarakat. Manusia merupakan unsur terpenting di dalam suatu organisasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan. Jika demikian halnya, secara logis terlihat adanya persamaan objek. Kedua ilmu pengetahuan ini hanya approach dan metode analisis yang berbeda. Selanjutnya itu di ilmu etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari sifat, kebudayaan, dan adat istiadat suatu bangsa. Perlu pula diketahui oleh ahli administrasi, terutama mereka yang berkecimpung dalam kegiatan internasional, baik di bidang kenegaraan maupun di bidang perniagaan. Sasarannya ialah untuk mengetahui sifat-sifat kepribadian, kelemahan-kelemahan, dan temperamen bangsa lain. Itu karena dengan mengetahui hal-hal tersebut untuk menggerakkan mereka akan menjadi lebih mudah. Nah, selanjutnya itu di ilmu jiwa atau psikologi, yaitu ilmu yang mempelajari jiwa seseorang. Seseorang hanya dapat digerakkan dengan baik apabila administrator yang menjadi atasannya mengenal jiwa seseorang tersebut. Kejiwaan seseorang dapat dipelajari melalui ilmu jiwa, terutama ilmu jiwa umum, psikologi industri, dan psikologi sosial. Statistika, yaitu ilmu tentang data dan angka-angka. Salah satu tugas terpenting dari seorang administrator atau manajer ialah mengambil keputusan. Keputusan yang diambil harus tepat, praktis, dan dapat dilaksanakan. Nah, untuk
memenuhi syarat-syarat keputusan yang demikian, seorang administrator atau manajemen perlu memiliki data dan informasi yang lengkap, update, dan dapat dipercaya dan tersusun secara sistematis. Pengumpulan, pengelolaan, dan penyimpanan data-data dan informasi yang demikian itu hanya dapat dilakukan melalui statistika. Seorang administrator yang baik, apabila ia memiliki paling sedikit pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu yang disebutkan tersebut. Di samping itu, dengan demikian pengetahuan dasar tentang ilmu-ilmu tersebut, administrator memiliki pandangan luas terhadap masyarakat yang harus dilayani oleh administrasi. Dengan demikian pula, ia akan memiliki semakin banyak sarana untuk memecahkan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan besar untuk menemukan pemecahan yang lebih. Nah, selanjutnya itu pertemuan ke-7, membahas materi tentang dimensi-dimensi ilmu administrasi. Dimensi administratif adalah dimensi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif. Nah, dimensi-dimensi ilmu administrasi itu suatu perspektif. Pertama itu secara konsepsional atau materi pokok secara perspektif. Nah, organisasi dan manajemen dianggap sebagai ciri atau inti dari studi administrasi. Pada gilirannya, pembahasan mengenai organisasi akan dan bahkan harus membahas manajemen. Sebaliknya, pembahasan mengenai manajemen juga pasti akan dan bahkan harus membahas organisasi. Selanjutnya itu kedua, berdasarkan subjek pelaku. Berdasarkan subjek pelaku serta yang didasari oleh tujuan, sifat, kegiatan, dan juga yang akan dicapai, maka kegiatan-kegiatan administrasi dapat dilakukan oleh dan bersifat publik dan privat. Maka dapat digolongkan dimensinya, yaitu administrasi niaga dan administrasi negara. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi pada setiap pertemuan-pertemuan mata kuliah pengantar administrasi dan manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.